warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Perkenalkan, saya Sunya selaku host Anda pada hari ini. Ya, kita bersama mengenai yang dibawakan oleh Andis itu dan hari ini akan dipandu juga oleh moderator kita, ya. Saya persilahkan kepada Bu Lelu untuk mengarahkan video conference kita pada hari ini. Ibu Lelu, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Mia, host kita pada hari ini. Selamat siang Bapak Ibu peserta video conference pada hari ini. Kita kembali berjumpa di acara video conference pada hari ini dengan judulnya Pelatihan Mendeley. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa Bapak Ibu peserta video conference yang harap mematikan mikrofon jika paparan sudah dimulai, dan silakan mengaktifkannya jika memang ada nanti di sesi diskusi atau tanya jawab. Kita akan memulai paparan kurang lebih 20 menit, lalu kemudian kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan mengetikkan pertanyaan di kolom chat ataupun mengaktifkan mikrofonnya setelah diskusi tanya jawab dimulai. Baiklah, sebelum kita memulai paparan tentang Mendeley pada hari ini, saya akan membacakan CV Ibu Andis terlebih dahulu. Andis Sahtani Jahril SPD MPD atau yang lebih dikenal dengan Andis adalah salah seorang dosen di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada tahun 2005, Ibu Andis menyelesaikan program S1 di UNM dan di tahun 2006 melanjutkan program magisternya di Pasca Sarjana UNM. Kemudian pada tahun 2008, beliau meraih gelar masternya dengan judul tesis Penguasaan Struktur Kalimat Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di FKIP Unismu Makassar. Sebagai seorang dosen yang menjalankan tugas tridharmanya, Ibu Andis mengampu beberapa mata kuliah di semester ini seperti Teknik Pembelajaran Bahasa, Metode Pembelajaran, Bahasa Indonesia, dan Perkembangan Peserta Didik. Selain mengajar, beliau juga menjadi pemakalah di beberapa seminar baik nasional maupun internasional, seperti pada The International Conference on Social Science and Humanities 2019 di Malaysia dengan judul makalah Experimental and Relational Values of Political Governance Participants in the South Sulawesi Province in the period 2018 to 2023. Kemudian pada Kongres Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dengan judul makalah Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap pemakaian Bahasa Indonesia pada sentra bisnis di Makassar. Dan yang terbaru, di tahun 2019 pada Seminar Internasional Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2019 bertempat di Jakarta dengan judul makalah Nilai-nilai Pendidikan Karakter Budaya Makassar sebagai suatu kearifan lokal dalam memperkuat kebinekaan Indonesia di sekolah. Ibu Andis juga ternyata merupakan penulis produktif yang telah menulis beberapa buku, yang diantaranya berjudul Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Kumpulan Karya Sastra Lama Bugis Makassar, Cakar-Cakar Imaji, Antologi Puisi, dan sebagainya. Dan hari ini kita sangat beruntung untuk bisa hadir dalam video conference yang berjudul Pelatihan Mendeley yang secara khusus akan dipaparkan oleh beliau dan juga yang akan saya pandu. Saya adalah moderator pada hari ini, pada sesi ini. Nama saya adalah Leli Novia dan banyak orang memanggil saya Miss Novi. Oke, apa itu Mendeley? Kita simak sama-sama pemaparannya. Silakan Ibu Andis. Selamat siang Ibu Andis. Oh ya, silakan Ibu Andis memulai pemaparannya. Terima kasih Bu Sofi sebagai moderator dan Bu Mina sebagai host di kegiatan pelatihan kita hari ini. Baik, saya mulai. Ya, sebelum kita masuk di aplikasi Mendeley, para peserta yang harus diketahui bahwa Mendeley adalah aplikasi yang mempermudah kita dalam mengutip dan mempermudah status-status. Bisa kedengaran suara saya?
Mohon maaf Ibu Andis, mungkin bisa diperbesar volume suaranya. Saya ulang bahwa Mendeley ini adalah aplikasi online ya, aplikasi yang kita gunakan untuk mempermudah kita dan membuat daftar kepesertaan. Ya. Lanjut kita akan memulai aplikasian Mendeley ini. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi Mendeley di web mendeley.com. Bapak Ibu yang belum punya mendeley.com, sudah lihat layar, Bapak Ibu sudah lihat layar saya? Ya Ibu sudah. Ini saya arahkan ke, kita buka mendeley.com. Nah, untuk mengunduh aplikasi Mendeley, ya, kita harus ke mendeley.com seperti ini. Nah, sebelum kita mengunduh aplikasinya, kita buat akun terlebih dahulu di sini. Setelah itu kita bisa mendownload atau mengunduh aplikasi Mendeley. Nah, kalau sudah selesai mengunduh, tampilan Mendeley itu akan ikut di Word, di Microsoft Word kita pada references itu akan muncul Open Mendeley di sini. Kalau ini sudah terinstall. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi Mendeley bisa kita lihat dengan tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan umum Mendeley. Ya, untuk mulai menggunakan aplikasi ini, yang pertama adalah kita membuat folder baru. Buat foldernya, misalnya sosial media dan pendidikan misalnya. Ini materi kita, misalnya kita akan buat artikel kita yang akan kita buat itu tentang sosial media dan pendidikan. Nah, ini latihan saja dulu. Oke, jadi ini foldernya. Setelah itu, ya maksud saya, ketika kita ingin memasukkan metadata ke dalam aplikasi Mendeley ini, ada dua caranya. Satu secara manual dan satu secara otomatis. Nah, secara manual kita buka dulu ini yang cikal bakal artikel kita yang ada di sini nantinya. Ini kalau manual itu artinya kita memasukkan sendiri materi itu dari komputer kita. Ya, dari komputer kita misalnya saya pilih artikel, ini ada artikel makalah. Oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam Mendeley secara otomatis. Nah, kalau ada yang tidak sesuai, kita bisa memasukkan ke sini. Ya, ini secara ini karena
diambil dari internet juga, maka secara otomatis dia akan masuk ke sini. Jadi ini Google di sini. Kalau materi kita adalah artikel, maka di sini kita harus pilih artikel. Kalau materi kita adalah buku, maka kita juga pilih buku. Tapi karena ini tampilannya adalah artikel, maka kita pilihnya artikel jurnal. Ini disesuaikan saja, isu itu adalah nomor, halaman, filenya lengkap di sini. Setelah itu kita kembali ke library. Kalau misalnya mau mengambil buku juga boleh. Kembali kita klik add, cari buku yang kita mau jadikan referensi ya. Misalnya Mohon maaf Ibu Andi sebentar. Ibu Fitriani, peserta yang bernama Ibu Fitriani, tolong dimatikan mikrofonnya Ibu Fitriani. Mohon maaf Ibu Andi sebentar. Ibu Fitriani Kio, tolong dimatikan mikrofonnya. Oke, selanjutkan lagi Ibu Andis. ya, ini yang tadi buku. Kalau buku kita tampilannya di sini buku, ya. Nah, kita buka dulu. Ini kan secara manual, jadi kita boleh pilih sini. Misalnya di sini. Ya, bagaimana? Lanjut. Ya, ini kota karena ini buku secara manual kita isi. Ini kotanya ada di mana? Saya tulis Sidoarjo. Ya. Terus apalagi yang penting? Penerbit. Penerbitnya adalah Niza. Ini ya, penerbit buku Niza Nia Learning Center. Oke. Nah, ini sudah masuk di My Library. Nah, yang sekarang kita secara otomatis itu artinya kita tidak punya filenya. Yang kita punya itu hanyalah yang kita ambil itu langsung dari internet. Nah, kita buka Google Cendekia atau Google Scholar biasanya yang lebih dikenal. Nah, kita cari materi apa yang ingin kita cari. Misalnya sosial media. Nah, ini saja sosial media dan moral value. Boleh ini. Dengan materi kita. Ya. Setelah itu kita sudah yang kita cari ada di sini, ya. Ini sebenarnya yang di depan ini adalah bagian-bagian penting dari mencari materi apa yang ingin kita tulis. Nah, ini boleh dicari di sini. Misalnya ini yang kita perlukan, ya. Kita buka. Atau yang ini, terserah yang mana maunya. Nah, ini cara mengambil atau mengutip dari internet. Kita klik yang tanda petik 2 ini. Setelah itu Reference. Nah, ini secara otomatis referensinya sudah masuk ke Mendeley. Maksudnya sudah kita download, ya.
sekarang kita kembali ke Mendeley desktop. Kita memasukkan yang tadi kita sudah ambil dari Google Cendekia. Jadi di download. Nah, ini yang terakhir ya. Iya. Open. Ya. Ini sudah masuk ke dalam referensi kita secara otomatis. Nah, sekarang kita ke penulisannya. Nah, anggaplah ketika kita mengambil materi yang ada di dalam Mendeley, ya, kita klik 2 kali, akan terlihat bahwa ini buku yang akan kita jadikan referensi. Misalnya, ini tentunya kita baca terlebih dahulu ya, bahwa yang mana yang kita butuhkan. Misalnya saya mengambil yang ini, copy, pindahkan ke Word, setelah itu paste di sini. Jangan lupa diubah semua redaksi bahasanya supaya kita terhindar dari yang namanya plagiarisme. Nah, ketika kita mengubah redaksi bahasa, tentunya kita harus berhati-hati membuat kalimat, karena sebelum kita membuat kalimat, sebelum kita mengubah redaksi bahasa, sebelum kita mengirim jurnal kita ke artikel kita ke jurnal, itu tentunya kita harus melakukan pengecekan plagiarisme. Jadi ini materi kalimatnya harus diubah terlebih dahulu. Nah, anggaplah ini sudah diubah materinya. Saya simpan di sini kursornya. Saya klik insert citation. Klik di sini. Go to Mendeley. Nah, ini tadi saya mengambil dari bukunya Nurdiansyah. Ini diklik di sini ya. Terus klik cite. Nih, cite. Oke. Nah, kembali ke Word. Akan tampil seperti ini. Jadi secara otomatis yang ini tadi yang kita ambil dari bukunya Nurdiansyah, itu Nurdiansyah juga ada di sini. Jangan lupa kita menulis daftar pustakanya atau referensinya. Daftar pustakanya pakai bahasa Indonesia. Daftar pustaka. Halo Ibu Andis. Halo Ibu Andis. Oke, nampaknya ada bermasalah dengan jaringannya Ibu Andis. Baiklah Bapak Ibu peserta video conference pada hari ini, sambil menunggu Ibu Andis untuk kembali masuk lagi ke room kita, jangan lupa untuk memberikan atau untuk mengisi absen di link yang sudah saya kirimkan di room. Silakan diisi terlebih dahulu sambil menunggu. Ini nampaknya kehilangan sinyal. Ya, terima kasih Ibu Ari
Materinya bagus ya Bu, bagus banget Bu. Apalagi buat kita-kita yang ingin menulis supaya kita terhindar yang namanya plagiarism atau plagiarisme. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun memberikan komentar, bisa menyampaikannya di kolom chat ataupun juga bisa mengaktifkan mikrofonnya dan silakan berbicara. Halo, ini dengan siapa? Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang memang tidak ingin bertanya pun tidak ingin memberikan komentar, mohon dinonaktifkan mikrofonnya. Oh ya, ya Ibu Ari sudah belajar banyak. Setelah saya belajar Mendeley banyak juga diterima ya. Memang sangat amat penting sekali mengetahui tentang aplikasi Mendeley. Mohon maaf Ibu host, Ibu Mia, dimatikan mikrofonnya. Ini beberapa peserta yang mengaktifkan mikrofonnya. Atau peserta juga bisa mematikan sendiri supaya lebih tertib. Baik, kita sambil menunggu Ibu Andis ini, ada yang mau ditanyakan mungkin di kolom chat, nanti ketika Ibu Andis kembali lagi bisa dijawab langsung. Jangan lupa Bapak Ibu peserta video conference, ada link absen yang harus diisi. Silakan diisi sebagai tanda kepesertaan Anda dalam mengikuti kegiatan video conference pada hari ini. Tidak ada suaranya. Suaranya ada dong, masa tidak ada? Ya, Ibu Novi. Ya, Ibu sudah kembali. Ibu Andi, silakan dilanjutkan lagi Ibu. Wah, minta maaf Bu Novi. Tidak apa-apa Ibu, mungkin langsung dipaparkan saja kelanjutannya. Dan kita ini ada saran nih Ibu Andis dari Ibu Ari, katanya bahwa materinya bagus sekali karena sangat penting sekali pengetahuan tentang Mendeley ini. Silakan ditanggapi Ibu Andis. Saya lanjut materinya atau bagaimana? Boleh dilanjut juga, silakan. Ya. Misalnya kita mau mengambil materi yang ini. Ya. Ada di sini materinya. Kita salin. Kita pindahkan ke Word. Kita paste di sini. Kembali lagi ke insert citation. Ya, sebelum kita insert citation jangan lupa ya Bapak Ibu bahwa setiap kita mengambil materi atau mengambil referensi itu harus diubah redaksi bahasa supaya kita terhindar dari yang namanya plagiarism. Share-nya nggak kelihatan Bu. Ya, saya Belum di share screen ya? Ibu Andis, kita belum bisa menerima tampilannya di layar Ibu. Bisa di share screen terlebih dahulu. Ibu Mia, Ibu host, mungkin bisa diaktifkan kembali Ibu Andi sebagai presenternya. Mohon maaf ya Bapak Ibu peserta Vicon pada hari ini, kayaknya kita ada gangguan pada jaringan, mungkin karena seluruh dunia menggunakan internet connection untuk online learningnya, jadi sangat amat crowded ya. Ibu Sulmia sebagai host sudah masuk kembali. Setelah keluar masuk jaringan. Tunggu sebentar ya. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita memang pejuang sinyal. Silahkan sambil menunggu, silahkan dituliskan atau diketikkan komentarnya ataupun pertanyaannya di kolom chat, ataupun juga bisa nanti mengaktifkan mikrofonnya sambil absen tentunya. Belum ini Ibu Sulmia bisa menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Silakan diaktifkan Ibu Andi Satyani sebagai presenter. Mbak Novi, boleh kasih saran nggak? Ya, silakan Ibu. Ibu, itu presenternya suaranya nggak kedengeran. Mungkin karena pakai laptop, jadi settingan volume di laptopnya itu mungkin masih kecil. Mungkin diperbesar. Terus kalau bisa ngomongnya itu agak sedikit dimajuin gitu Bu, biar kedengeran.
karena materinya bagus banget tapi suaranya nggak kedengeran, Bu. Oh iya, Ibu, terima kasih Ibu Ari atas masuk. Sama-sama, Ibu. Ya, terima kasih atas masukannya. Setahu saya tadi memang kita udah pernah coba juga. Memang sudah dimaksimalkan volumenya. Mungkin saya kurang mengerti juga tampilannya yang ke kita ini kurang begitu terdengar. Tapi terima kasih banyak Ibu atas sarannya. Silakan Ibu Andis dilakukan sarannya. Mungkin dibesarkan dulu volumenya if it is possible. Kalau memang tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa melihat tampilan di layar seperti tadi. Kalau sekarang belum ada tampilan layarnya ya. Tapi tadi kan sudah ada tampilan layarnya. Sebenarnya sekalipun suaranya tidak begitu kedengaran, kita bisa sedikit-sedikit menerka. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan diketik di kolom chat. Nanti saya akan berusaha untuk mendengarkan dengan seksama dan mengulangi kembali jawaban dari Ibu Andis. Terima kasih Ibu Ari. Silakan Ibu Andis, bisa dilanjutkan lagi paparannya? Mungkin Ibu Mia bisa mengaktifkan saya, bisa mengaktifkan. Kayaknya ini Ibu, mohon maaf Ibu Andis, ini kayaknya ada permasalahan dengan Ibu Mia sebagai host. Dia terlempar masuk, kayaknya ada trouble dengan koneksinya. Ya, dari tadi ini saya sudah coba berulang kali untuk merubah jadi presenter Ibu Andis, tapi belum ada action dari sini. Halo Ibu, kalau boleh kasih saran lagi, Bu. Ya silakan Ibu Ari. Untuk PPT-nya, kalau mungkin jaringan dari presenternya yang kurang bersahabat. Jadi mungkin saran saya untuk PPT-nya bisa di-share oleh host, Bu. Oh iya Ibu, permasalahannya ini Ibu. Terima kasih Bu sarannya. Nah, sudah. Bisa? Oke, sudah. Oke, Ibu Andis sudah. ya, terima kasih Ibu Mia, tolong di nonaktifkan mikrofonnya. Oh, terima kasih. Silakan lanjutkan Ibu Andis. Ya, terima kasih Ibu Novi. Ya, saya lanjut kembali. Ya, sebelumnya kita masuk di Mendeley Desktop. Jadi ini adalah anggaplah ini yang kita mau jadikan referensi ya Bapak Ibu. Kita copy terlebih dahulu. Copy, terus masuk ke Microsoft Word yang kita jadikan bahan tulisan. Ya. Ke sini. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa setiap kali kita mengambil referensi dari tulisan orang lain itu harus diubah redaksi bahasanya. Karena kita bisa saja terjangkit yang namanya virus plagiarism. Itu. Nah, selanjutnya ketika sudah ada seperti ini yang sudah kita ubah redaksi bahasanya, kita klik ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Bagaimana? Ibu Novi? Ya Ibu, silakan, kelihatan kok ada tampilannya. Oh iya. Silakan dilanjutkan Ibu. Insert. Setelah itu kita masukkan insert citation. Nah, go to Mendeley. Karena tadi kita ambilnya di sini, maka kita klik yang ini. Nah, setelah itu klik cite. Dan akan tampil seperti ini. Nah, secara otomatis juga dia akan mengikuti alfabetis di daftar pustaka. Ya. Nah, satu lagi saya ambil dari yang tadi ini ya, yang secara otomatis. Kalau secara otomatis kita tidak akan melihat materinya di sini. Oleh karena itu kita kembali lagi ke sini. Kita buka atau langsung saja di PDF-nya. Nah, ini PDF-nya misalnya ya, ini karena waktu yang membatasi, jadi saya langsung saja. Misalnya yang kita ingin ambil itu adalah yang ini ya. Materinya yang ini.
tentunya kita sudah baca sebelumnya ya. Copy, terus masukkan ke tulisan kita tadi. Nah, paste ke sini, sesuaikan. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa ketika kita mengambil tulisan itu harus diubah redaksi bahasanya ya, supaya kita terhindar lagi yang namanya plagiarisme. Bapak Ibu sebaiknya punya aplikasi Turnitin supaya ketika kita ingin mengirim materi itu ke jurnal yang kita inginkan, artikel kita ke jurnal itu sudah bebas dari yang namanya plagiarisme. Nah, karena ini sudah kita ubah redaksi bahasanya ya. Kita kembali lagi ke references, insert or edit citation, go to Mendeley. Nah, ini tadi yang kita ambil itu secara otomatis sebenarnya masuk ke sini. Dan cite dia akan muncul sama dengan yang tadi langkah-langkah yang lain. Dan secara otomatis juga daftar pustakanya ini akan mengikuti. Ya. Demikian pemaparan singkat dari saya tentang aplikasi Mendeley. Saya kembalikan kepada Miss Novi sebagai moderator kegiatan ini. Baik, terima kasih Ibu Andis yang telah memaparkan tentang Mendeley secara singkat. Saat ini kita akan masuk ke bagian diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini, atau juga bisa mengetikkannya di kolom chat. Sekali lagi saya ingatkan untuk tetap mengisi presensi sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu di acara video conference pada hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau ingin bertanya. Mungkin bisa diketikkan di kolom chat, atau mungkin langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ini sudah ada 54 participants, sudah banyak sekali. Saya tidak tahu apakah semuanya. Oh ya, Ibu Andis, Ibu Ari meminta bisa dibuka aplikasi Mendeley-nya, Ibu Andis. Ya, baik. Ya, ini aplikasi Mendeley, Ibu. Kalau Ibu mau download aplikasi Mendeley-nya, boleh langsung ke alamat webnya ya Bu ya. Mendeley.com. Ya, sebaiknya Ibu install dari mendeley.com. Ya. Tampilannya seperti ini. Ibu buat akun terlebih dahulu, setelah itu masukkan email dan passwordnya, akhirnya bisa di-download. Dan kalau sudah terdownload, itu akan kelihatan di Word kita ada tampilan seperti ini. Ada Open Mendeley, ada Insert, dan Merge ya, Citation. Ya, kalau sudah terinstall masuk ke laptop, itu sangat jelas di sini. Kalau tidak ada, ini pasti kalau belum terinstall atau ada gagal instalasinya, pasti tidak kelihatan. Oke, baik, terima kasih Ibu Andis. Untuk peserta yang bernama Bapak mungkin ya, atau Bapak mungkin ya, Bapak Nurul Fajri yang katanya kurang jelas, silahkan perhatikan lebih mendalam lagi. Oke. Ibu Ari ini dia bilang kebetulan saya sudah menggunakan aplikasi Mendeley dan alhamdulillah artikel saya bisa bebas plagiat. Mau tanya, untuk mendownload buku online atau jurnal dari aplikasi Mendeley maksud saya, kenapa kadang keluar dan tidak ya? Silakan Ibu Andis. Ya, itu tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu, bahwa ketika kita membuat referensi, membuat metadata di Mendeley, di aplikasi Mendeley, itu ada dua caranya. Satu secara otomatis yang seperti tadi saya lakukan. Terus terang kalau kita secara otomatis itu tidak akan keluar dari sini, tetapi kalau secara manual, buku yang kita buat sendiri pun itu bisa kita
masukkan ke metadata Mendeley. Jadi Mendeley ini bukan tempat untuk mengunduh buku atau mengunduh artikel, tetapi sebagai pengelola referensi kita saja sebenarnya. Ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Andis. Ini ada pertanyaan lagi yang lain dari Ibu Nurzihat. Jika dapusnya atau daftar pustakanya sudah muncul secara otomatis tapi tidak sesuai, apakah tidak masalah diedit manual? Terima kasih atas pertanyaannya. Justru kalau tidak sesuai seperti yang tadi yang saya lakukan di buku inovasi model, ini kan buku tadi waktu saya belum edit, kita klik 2 kali untuk mengedit. Jangan lupa kita harus ini tadi tidak tampil publishernya, belum ada penerbitnya, jadi saya isi sendiri di sini. Tidak ada juga city-nya, kotanya. Jadi kita lihatnya di sini supaya referensi ketika kita menulis referensi ketika tampil di sini itu lengkap secara kalau dengan buku. Seperti ini Bapak Ibu, tadi ada kesalahannya. Saya tidak mengedit, ternyata di Makassar yang di sini ini ada kesalahan. Makassar harusnya, coba kita buka, nama penulisnya itu adalah Andi Sahtian Jahrir. Jadi kita tulis saja di sini Andi Sahtian Jahrir. Sahtiani Jahrir. Oke. Sudah. Nah, kalau kita tulis di sini itu biasa saja, langsung saja Andi Sahtian Jahrir. Mendeley itu secara otomatis akan mengubah urutan penulisannya. Jadi kalau nama terakhir pasti disimpan di awal. Coba kita kembali dulu ke Word. Ini sudah diubah. Nah, ini sudah kembali, kita kembali ke Word dulu. Karena di sini tadi belum diubah, oleh karena itu kita harus hapus di sini ya Bapak Ibu. Hapus dulu, kembali lagi ke sini. Nah, kita insert citation lagi karena kita tadi sudah mengedit. Go to Mendeley. Nah, ini materi yang tadi itu ada di sini, kita cite lagi. Kembali sudah bagus tampilannya dan dia pindah ke atas karena sesuai dengan alfabetis daftar pustaka. Terima kasih. Begitu jawabannya kepada Ibu Nur Jihad, semoga bisa paham. Mohon maaf ini Ibu Andis, ternyata maksudnya Ibu Ari adalah Mendeley juga perpustakaan online yang di dalamnya ada buku online dan jurnal online. Tapi kadang bisa keluar dan tidak. Kenapa ya? Saya kurang ngerti juga pertanyaannya. Apakah Ibu Andis sudah paham pertanyaannya dari Ibu Ari? Halo? Halo Ibu Andis? Halo? Saya kurang paham juga ini, kenapa tidak muncul, apakah terlempar lagi karena jaringan? Halo Ibu Andis? Bapak Ibu peserta video conference pada hari ini, saya yakin dan percaya bahwa di antara kita pasti ada yang sudah pernah menggunakan Mendeley. Jadi karena ini sebagai ajang diskusi, jadi kalau memang Bapak dan Ibu mempunyai informasi yang lebih atau yang paham sedikit tentang Mendeley ini, kita bisa menjadikan ini sebagai ajang diskusi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin membantu menjawab sambil menunggu Ibu narasumber kita untuk muncul kembali. Ini ada pertanyaan dari Lia Novela, bagaimana jika Mendeley-nya tidak muncul di Word? Mungkin ada dari sini, dari peserta video conference pada hari ini yang pernah menggunakan Mendeley dan bisa menjawab pertanyaannya jika Mendeley-nya tidak muncul di Word. Silakan kita jadikan sebagai ajang diskusi ya Bapak Ibu ya, karena saya yakin dan percaya kita sebagai seorang pendidik akan bisa maju jika berkolaborasi. Terima kasih. Halo Bu Noki. Ya, Ibu Ari silakan.
Ya, kalau boleh saya berbagi apa yang sudah saya Ya, dapatkan, Ibu, silakan. pengalaman saya dapatkan sambil menunggu presenternya, karena ini memang materi yang sangat luar biasa menurut saya. Karena dengan bantuan Mendeley ini, Bapak Ibu yang memiliki tulisan artikel itu bisa mudah dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional maupun internasional, yang tentunya jurnal tersebut menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi di template-nya menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu yang punya tulisan, monggo untuk mempelajari Mendeley. Nah, sambil menunggu presenternya, memang tadi saya mau bertanya, itu kendala yang saya hadapi untuk masalah Mendeley. Untuk Mendeley ini kan aplikasi yang ternyata juga merupakan perpustakaan online, Bu. Jadi di dalamnya itu banyak sekali buku online, ribuan buku jurnal yang bisa kita download. Nah, tetapi terkadang kalau saya mau search itu terkadang muncul, terkadang tidak. Apa mungkin karena jaringan atau ada settingan? Itu yang sebenarnya mau saya tanyakan kepada presenter kita hari ini. Tapi untuk mencoba diskusi pertanyaan yang di chat tadi, Ibu, pertanyaan dari Ibu siapa ya tadi ya? Ada Ibu Lia Novela. Iya, Ibu bagaimana jika Mendeley-nya tidak muncul di Word? Kalau tidak muncul di Word itu berarti belum terintegrasi dengan Mendeley. Jadi Word-nya harus diintegrasikan dengan Mendeley dengan cara setelah di-download Mendeley-nya itu silahkan di-plugin dari Mendeley-nya. Jadi langsung terinsert atau terintegrasi dengan MS Word-nya. Jadi kalau misalnya belum terconnect dengan MS Word-nya, maka Mendeley-nya nggak bisa digunakan. Begitu Bu Novi. Ya, Ibu, terima kasih Ibu Ari. Begitu jawabannya Ibu Ari, Ibu Lia Novela dari Ibu Ari. Katanya disetting dulu Ibu dengan mengaktifkan pluginnya. Jadi ada settingannya yang, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, sebenarnya saya juga belum pernah menggunakan Mendeley, jadi saya tidak bisa membantu menjawab untuk masalah ini gitu. Jadi makanya saya lemparkan ke forum, bila mana Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Mendeley, kita jadikan di video conference pada hari ini sebagai ajang diskusi. Terima kasih Ibu Ari untuk jawabannya dan juga Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Kita masih menunggu Ibu Andi sebagai presenter. Ini kayaknya sangat amat bermasalah sekali ya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sangat amat membutuhkan yang namanya jaringan internet. Karena seluruh orang di dunia maksud saya menggunakan internet. Saya juga, itu ada banyak kelas online yang harus dijalankan. Dan banyak sekali mahasiswa, tidak cuma mahasiswa, kami juga mengalami kesulitan dalam melakukan kelas online ini karena membutuhkan jaringan. Dan sering sekali jaringannya hectic atau padat, jadinya agak sulit sekali untuk melakukannya dengan maksimal. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kita masih menunggu Ibu Andis. Kalau memang tidak ada lagi, tidak bisa lagi datang, saya kira sekarang sudah di rekaman saya sudah 43 menit 9 detik 10 detik. Selamat siang Bu Novi. Oh iya, terima kasih. Silakan Ibu. Saya kurang tahu juga padahal jaringan di sini sudah bagus. Ya, mohon maaf Ibu, tadi ada pertanyaan dari Ibu Ari. Mohon Ibu Ari mengulang pertanyaannya lagi Ibu. Silakan diaktifkan kembali dulu mikrofonnya. Ya, terima kasih Ibu. Halo Ibu Andi, perkenalkan saya Ibu Ari Dayani dari UNS Solo. Ya, saya salah satu pengguna Mendeley Bu, beberapa jurnal-jurnal saya. Alhamdulillah itu bisa dipublikasikan di beberapa jurnal nasional, internasional yang tentunya menggunakan template Mendeley. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, memang ada hal yang belum terpecahkan. Untuk ini Mbak, yang kita ketahui Mendeley ini bukan hanya untuk mencitasi sebuah tulisan, tapi juga perpustakaan online yang bisa kita download dari Mendeley itu sendiri. Nah, di tampilan search di atas yang aplikasi Mendeley itu terkadang bisa keluar, terkadang tidak. Apa mungkin karena jaringan atau karena settingan? Karena kalau bicara tentang jaringan, saya sudah mencoba cari tempat yang jaringannya bagus, tapi terkadang memang tidak keluar. Apa karena settingan atau gimana ya? Bisa bantuannya Ibu? Terima kasih. Terima kasih Ibu Ari untuk pertanyaannya. Halo Ibu Andis.
Oh alah Bu. Atau mungkin di peserta video conference pada hari ini ada yang, oh ya Ibu Andi silakan Ibu jawabannya. Ya, bagaimana Bu? Aduh. Ini pertanyaannya katanya. Yang Silakan. yang mana tadi? Yang Ibu Ari. Aduh, yang di library ya Bu ya? Nah, yang di library yang dari punya Mendeley itu Bu, kan ada ya yang di bagian Mendeley. Nah, terkadang kalau saya mengklik search-nya itu, terkadang muncul buku online-nya, tapi terkadang tidak. Itu apakah karena settingannya atau jaringannya Bu? Ya, settingannya mungkin Bu ya, karena kalau kita download bersamaan dengan filenya, itu akan pasti terbuka Bu. Tetapi kalau yang kita download hanya file RIS-nya saja, pasti tidak bisa terbuka Bu. Bukan, mungkin di bagian ini yang saya maksud. Kalau Ibu Andi membuka tampilan Mendeley, Ya, di atas ada tulisan jurnal seperti Bu Andi jelaskan tadi itu, di atasnya ada tulisan search. Nah, search itu kan search-nya secara online Bu. Jadi kita bisa mendownload buku secara online. Nah, itu terkadang kalau saya klik buku yang ingin saya cari, terkadang muncul, terkadang tidak. Gitu oh Bu. iya Bu, nggak bisa Bu secara otomatis seperti itu, karena tidak selamanya buku atau jurnal itu kalau Mendeley ini kan dia di Elsevier saja. Jadi terkadang ada jurnal yang memang tidak untuk open access. Oke, baik Ibu Andis, Ibu Aris sudah menjawab ya. Oke, baik, katanya berarti sudah paham dengan jawaban ataupun tanggapan dari Ibu Andis. Mohon maaf Bapak Ibu peserta video conference pada hari ini, kayaknya memang materi ini sangat amat menarik. Tidak cukup rasanya cuma 20 menit, 40 menit, 47 menit untuk bisa memahami ataupun mengerti sangat tentang materi pada hari ini yang tentang Mendeley. Tapi mengingat keterbatasan waktu kita, maka saya sebagai moderator menyudahi untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya dan berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini, baik bertanya maupun memberikan saran dan juga komentar serta memberikan masukan dan juga informasi yang berhubungan dengan Mendeley ini. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber kita Ibu Andi Sahtiani Jahrir yang telah menyampaikan secara gamblang tentang materi, paparan singkat tentang materi Mendeley. Sebagai kesimpulan, saya hanya bisa mengatakan bahwa Mendeley adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam menulis karya ilmiah, khususnya mengutip sebuah referensi. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya, atas kehadirannya di video conference kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tampilan kami pada hari ini, khususnya dalam hal jaringan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Sulmia sebagai host kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Sulmia. Oke, terima kasih Mbak Mahfud. Ya, itu tadi materi yang dibawakan oleh Ibu Andis. Terima kasih atas atensinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya Sulmia, host Anda pada hari ini. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.